Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Rati Hanggoro Willy selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Perkenalkan, saya Aprilda Leliana Bruginting. Pada sore hari ini akan mempresentasikan terkait digital marketing strategi dan perusahaan yang saya ambil adalah perusahaan Ismaya Group. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pemasaran digital. Apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon dan atau pelanggan melalui aktivitas online dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Bagaimana terkait peran strategi pemasaran digital? Perannya adalah yang pertama, meningkatkan brand awareness atau melalui berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari seperti Google dan website. Kehadiran digital yang konsisten membuat brand lebih mudah dikenali dan dipercaya oleh konsumen dan calon konsumen. Yang kedua adalah untuk menjangkau target pasar spesifik dengan memanfaatkan data dan analitik. Perusahaan dapat menyesuaikan biaya promosi atau kampanye yang efektif dengan pesan pemasaran sesuai karakteristik kebutuhan dan perilaku konsumen. Yang ketiga, perannya adalah mendorong penjualan dan untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Jadi, pemasaran digital ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan penjualan dan daya saing bisnis digital serta memungkinkan komunikasi dua arah yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah mengukur secara real time. Jadi pemasaran digital mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta dapat diukur secara real time sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan strategi secara berkelanjutan. Tujuannya adalah yang pertama memberikan arahan ke arah depan mengenai aktivitas pemasaran digital, kemudian melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi, mulai dari sumber daya internal dan kemampuan untuk menginformasikan strategi. Ketiga adalah untuk menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran. Selanjutnya, untuk merumuskan strategi untuk mengatasi berbagai opsi strategi pemasaran, melibatkan pemilihan opsi strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Dan yang terakhir, membantu mengidentifikasi strategi yang tidak mampu dikejar dan taktik pemasaran yang tidak cocok. Sistem perencanaan dikenal dengan SOSTAK. Ya, apa itu SOSTAK? Yang pertama adalah situation analysis, kemudian objektif, strategi, taktik, action, dan juga kontrol. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, situation analysis adalah analisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. Misal baik itu terkait pasar, pesaing, konsumen, data digital, kemudian objektif terkait penetapan tujuan. Penetapan tujuan pemasaran yang jelas dan terukur berdasarkan bisa SMART ya, specific, measurable, achievable, relevant, dan team bound, misalnya peningkatan penjualan atau traffic. Kemudian selanjutnya adalah strategi, yaitu penentuan arah besar untuk mencapai tujuan seperti target, segmentasi pasar, positioning, dan value proposition. Selanjutnya adalah taktik. Nah, ini adalah penjabaran strategi ke dalam bauran pemasaran digital, baik itu konten, media sosial, melalui SEO ya, Search Engine Optimization, serta iklan digital. Kemudian ada action, yaitu implementasi rencana, pembagian tugas, jadwal, anggaran, dan sumber daya. Dan yang terakhir adalah kontrol, yaitu pengukuran kinerja menggunakan KPI atau Key Performance Indicator, serta evaluasi dan perbaikan. Nah, kali ini saya menganalisis penerapan strategi pemasaran digital menggunakan SOSTAK, kerangka SOSTAK di Ismaya Group. Ya. Ismaya Group ini adalah perusahaan lifestyle dan hospitality terkemuka dari Indonesia yang berdiri sejak tahun 2023. Maaf, sejak tahun 2003. Ya, perusahaan ini bergerak dalam konseptualisasi, pengembangan, pengoperasian berbagai properti gaya hidup, nah seperti restoran, bar, kafe, lounge, serta pengalaman hiburan yang unik dan berkualitas. Jadi Ismaya Group ini punya banyak pengoperasian, ada restorannya juga berbagai jenis, mulai dari bisa kita sebut kitchenette, kemudian osteria. Juga di bawah Ismaya Group ada Ismaya Life, kegiatan seperti
event organizer, nah, yang di bawahnya yang sudah terselenggara adalah misalkan DWP, ya, Jakarta Warehouse Project. Kemudian visi Ismaya Group adalah menjadi pemimpin dalam membangun merek-merek lifestyle yang kuat dan bertahan lama secara global. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait Ismaya Group ini. Yang pertama adalah situation analisisnya. Ismaya Group merupakan perusahaan gaya hidup dan hospitality yang menaungi berbagai brand restoran, kafe, dan hiburan. Di era digital, perilaku konsumen Ismaya didominasi oleh generasi muda nih, generasi muda urban yang aktif di media sosial dan sangat mempertimbangkan experience akan dibagikan di media sosial. Jadi persaingan di industri F&B premium sangat ketat dengan tuntutan inovasi konten digital, ulasan online, dan customer engagement yang tinggi. Ismaya ini telah memiliki eksistensi digital yang kuat, terutama di Instagram dan website resminya. Terkait objektif atau tujuan strategi pemasaran digital Ismaya Group antara lain yang pertama meningkatkan brand awareness tiap unit brand. Nah, baik itu tadi saya bilang People's Cafe, kemudian ada Kitchenette atau Osteria. Nah, jadi tujuannya adalah meningkatkan brand awareness bahwa Ismaya Group nih punya loh brand-brand cafe dan restoran di bawah naungan Ismaya Group. Nah, kemudian mendorong kunjungan langsung ke outlet. Ya, dan memperkuat engagement dan loyalitas pengalaman serta membentuk citra sebagai lifestyle brand premium dan trendsetter. Kita tinjau mengenai strategi Ismaya Group menerapkan strategi yang fokus pada yang pertama segmentasi pasar urban menengah ke atas. Positioningnya sebagai brand gaya hidup modern dan eksklusif. Pemanfaatan storytelling visual untuk membangun emosi audiens dan pengalaman penggunaan brand. Kemudian integrasi online dan offline. Jadi digital engagement ini dilakukan dengan tujuan agar calon konsumen ini melakukan kunjungan fisik. Selanjutnya taktik pemasaran digital Ismaya meliputi yang pertama media sosial, baik itu di Instagram atau TikTok sebagai kanal utama promosi visual. Selain itu, selain media sosial sendiri juga ada beberapa konten podcast yang sebagai narasumbernya adalah Ismaya Group, bisa kita lihat di akun YouTube. Begitu. Kemudian konten berkualitas tinggi, foto, video, reels, dan event highlight, kolaborasi dengan influencer dan juga public figure, kemudian promosi event, menu baru, dan seasonal campaign, serta website sebagai pusat informasi brand dan reservasi. Terkait action atau tindakan dari Ismaya Group ini, implementasinya dilakukan melalui yang pertama, tim digital marketing dan kreatif internal, kalender konten yang terjadwal dan konsisten, koordinasi antar brand di bawah Ismaya Group, serta integrasi dengan tim operasional outlet untuk event dan campaign. Selanjutnya adalah kontrol atau pengendalian. Evaluasi strategi pemasaran dilakukan dengan yang pertama, monitoring engagement rate, reach, dan followers growth. Nah, ini pada satu podcast manajemen sempat menyampaikan bahwa monitoring engagement ini dilakukan per hari. Bagaimana mengetahui kapan saat ramai, kapan saat sepi. Jadi dibuat strategi bagaimana saat sepi itu bisa menjadi ramai seperti itu. Kemudian ada analisis reservasi dan traffic website, feedback pelanggan melalui komentar, review, dan media sosial, serta penyesuaian strategi berdasarkan performa campaigns-nya tadi. Ya, rekomendasi saya yang pertama adalah Ismaya Group disarankan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan data pelanggan. Jadi, data pelanggan berdasarkan reservasi, riwayat kunjungan, kemudian preferensi menu dari pelanggan yang telah hadir di brand-brandnya Ismaya dan perilaku digitalnya. Jadi ini untuk meningkatkan relevansi pesannya. Relevansi pesan dan meningkatkan loyalitas customer ini gitu. Jadi lebih mengoptimalkan lagi database data pelanggan tadi. Kemudian Ismaya disarankan menyeimbangkan penggunaan micro influencer dengan mikro ya, makro dan mikro serta niche influencer yang relevan dengan tiap brandnya seperti food enthusiast, lifestyle creator supaya bisa berkolaborasi semakin banyak sehingga semakin dikenal luas ini Ismaya Group seperti itu. Jadi dengan meningkatkan pemasaran berbasis data, pengalaman omnichannel, konten interaktif dan loyalitas digital, Ismaya Group dapat memperkuat diferensiasi
dapat memperkuat diferensiasi sebagai lifestyle brand yang inovatif dan customer centric. Jadi, strategi ini akan menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru dan mendukung keberlanjutan bisnis di industri hospitality yang sangat kompetitif. Baik, itu saja persentase saya terkait Ismaya Group. Saya Aprilda Leliana, mohon maaf apabila ada kesalahan selama persentase berlangsung. Terima kasih dan selamat sore.